bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Selamat sore, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada untuk sore hari ini. Berjumpa kembali di program Siul, Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Bersama dengan saya Ozi, hingga nanti jam 4 kurang lebihnya 1 jam ke depan kita akan membahas tentang sepak bola. Dan seperti biasa ada Bung Dirham yang menemani kita. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Baik, untuk pekan ini Bung Dirham, kalau kita lihat ke Eropa itu banyak big match di Liga Eropa. Iya, ada 3 ya. Ada 3 big match di Liga Inggris, Liga Spanyol dan juga Liga Italia Serie A. Kita akan bahas satu persatu Bung Dirham. Oke. Di antaranya yang pertama yaitu kita langsung saja ada El Clasico. Barcelona versus Real Madrid ini akan berlangsung di Camp Nou. Bisa dibilang untuk El Clasico jilid 1 ini merupakan El Clasico era baru Bung Dirham setelah tiadanya Messi, Ronaldo dan juga Ramos. Nah kira-kira untuk El Clasico kali ini masih layak nggak sih Bung untuk bisa kita tonton? Ya, memang gaungnya berbeda ya. Dulu ketika ada Ronaldo, Messi itu seolah-olah seperti dua tim ini mau perang beneran gitu. Iya, iya. Tapi ini era baru, walaupun pelatihnya Ancelotti pernah menangani Madrid ya, kemudian Koeman ya sebagai pemain dan juga sekarang jadi pelatih. Itu sedang dalam posisi yang mulai membaik ya dibanding kemarin. Awal sudah startnya bagus tapi kemudian terpuruk. Nah ini sudah mulai baik lagi nih. Barca sudah mulai Ada pada kemajuan ya? relnya. Nah sudah pada relnya. Nah akankah menghadapi Madrid Blaugrana malah bisa terpuruk ataukah dia bisa ambil poin penuh dalam partai ini? Kita bisa lihat bahwa Barcelona sepeninggal Messi, Griezmann ini ada beberapa amunisi baru yang kebetulan kemarin baru sembuh. Ada Ansu Fati ya. Ansu Fati saya lihat cukup bagus mengobrak-abrik pertahanan sekelas Valencia ya. Iya. Dia mampu menusuk sampai ke tengah, bahkan satu tebasan dari belakang dia menyebabkan penalti. Nah, dibanding beberapa tahun yang lalu ya sebelum Piala Eropa itu dalam beberapa pertandingan Ansu Fati terlihat terlalu individu. Tapi saya lihat kemarin sudah mulai bagus Kerja sama tim ya? dia sudah mulai one touch tiki taka ala Barkanya sudah mulai jalan artinya dia sudah nyetel dengan yang lain. Tanpa Griezmann pun masih ada Coutinho. Nah sebenarnya Coutinho ini harusnya bisa ngambil peran nih karena saya lihat yang dari Belanda tidak begitu baik. Depay tidak begitu artinya gayanya terlalu mudah dipatahkan gitu. Yeah. Nah, dalam hal-hal tertentu misalnya bola-bola mati oke, tapi terlalu mudah dipatahkan sebagai seorang Barcelona ya. Dan kemarin saya lihat ketika Aguero masuk pun masih ada sambutan yang cukup luar biasa ya. Yeah. Dan walaupun mungkin sebagai striker pelapis karena faktor usia itu ada sedikit kecenderungan Barca ini mulai trennya positif ya. Nah kembali balik ke lawannya Madrid, saya lihat Ancelotti selalu melakukan pembenahan terutama di bagian pertahanan ya. Di bagian belakang itu bagi seorang Don Carlo yang pasti ada sedikit mengadopsi Catenaccio. Itu dia pasti dia agak memikirkan betul pertahanan. Jadi walaupun kemarin tren positifnya adalah
mereka mampu menang 5-0 tanpa kebobolan di Rusia. Walaupun termasuk tim yang kuat, tapi mereka mampu menang di kandang lawan. Nah, saya lihat kalau di Madrid justru Vinicius Junior udah jelas ya. Kemudian juga di sana Marco Asensio, kemudian Rodrigo sudah mulai menampakkan skillnya yang luar biasa. Rodrigo, yang jelas Kapten Benzema menjadi tumpuan. Dia selalu bisa membimbing, dan Benzema itu tipikal pemain yang selalu striker yang dalam sudut sempit pun dia bisa menciptakan gol. Nah, itu kelebihan dari Benzema. Dengan topangan pemain-pemain muda, Isco dan lain-lain, Vinicius Junior, ini Madrid cukup baik. Dan di pertahanan memang ada Alaba ya. Ini masuknya Alaba cukup membantu, walaupun mungkin belum seoptimal dia main waktu sebelumnya di Barcelona, di Bayern Munchen. Tapi ada sedikit perubahan, walaupun tanpa Varane itu pertahanan Madrid masih cukup baik, walaupun kadang mengkhawatirkan. Nah, satu-satunya jalan menghadapi Barcelona, Ansu Fati dan kawan-kawan itu ya pertahanannya diperkuat. Dan kalau ketika Barca tidak bisa masuk ke kotak 12 meter, itu akan menyebabkan pasti kebuntuan. Nah, Barca ini kan bisa main di kanan, kiri, terus tengah ya. Selalu begitu. Nah, ini Madrid tipikal pemain bertahannya, terutama gelandang bertahannya yang harus kuat. Dan juga barisan belakang mereka harus mampu rapat ya, menjaga permainan, karena Barca selalu bisa menusuk-nusuk. Kemarin Valencia, kita bisa lihat Valencia yang begitu kadang sulit ditaklukkan, bahkan bisa mengalahkan Barcelona. Kemarin justru Barca yang menang. Nah, ini artinya Barca sedang dalam tren positif, masuknya Ansu Fati. Nah, ini kembali El Clasico gaya baru nih, style baru ya. Akankah dia, walaupun mungkin gaungnya agak berbeda karena memang kita kemarin pandemi, tapi ini kemudian penonton sudah di Spanyol sudah mulai bisa masuk ke stadion. Ini menunjukkan tren positif yang diharapkan bisa membuat klub-klub La Liga ini bangkit kembali ya. Bangkit dari keterpurukan banyak hutang ya soalnya. Baik, di El Clasico ada Barcelona melawan Real Madrid, yang kita tahu bahwa Ansu Fati ini menjadi bintang baru, bisa dibilang seperti itu Bu Diram ya, mewarisi nomor punggung dari Lionel Messi. Ya, mudah-mudahan ini bisa setenar Lionel Messi juga, artinya masih menjadi tumpuan untuk Barcelona. Sementara di Real Madrid ada Vinicius Junior, ada banyak juga, tapi lebih ke pertahanan Bu Diram ya, kalau dari Don Carlo Ancelotti. Nanti kita akan bahas juga Bu Diram di big match Liga lainnya, termasuk Liga Inggris, MU versus Liverpool, dan juga ada Liga Italia, Inter Milan versus Juventus. Pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batu. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda hingga jam 4 nanti kurang lebihnya. Terima kasih juga yang sudah bergabung baik melalui SMS maupun WA, nanti kita akan sampaikan juga untuk atensi dari Anda. Nah, kalau tadi kita sudah sempat membahas big match di La Liga Spanyol, di posisi ketiga Real Madrid akan bertandang ke posisi 7 Barcelona. Nah, di Liga Italia Serie A ini juga sama. Posisi klasemen sementara nomor 3, urutan ketiga, Inter Milan, ini akan menjamu posisi ke-7 Juventus, Bung Diram, di Giuseppe Meazza. Nah, ini menarik sekali, bisa dibilang ini sebagai derby de Italia, begitu Bung Diram ya. Nah, kalau menurut Bung Diram sendiri, seperti apa kira-kira untuk jalannya pertandingan yang akan berlangsung Senin dini hari nanti, Bung? Ya, sepeninggal Ronaldo, Conte,
Inter mulai berbenah dengan Simone Inzaghi sebagai entrenador ya. Tapi saya lihat ada satu hal yang menarik ketika misalnya Edin Dzeko dipercaya menggantikan posisi Lukaku ya. Dan nyatanya memang walaupun Dzeko dalam usia yang cukup cukup terlalu tua lah, tapi masih bisa menunjukkan konsistensinya sebagai striker yang berbahaya. Itu yang saya lihat menarik sekali. Dan kemudian ya kalau pemain lain seperti Martinez ya, kemudian Nicola Barella, ada pemain Kroasia salah satunya Perisic ya, ya itu cukup Ivan Perisic cukup bagus ya. Kemudian di belakang ada Darmian yang masih cukup tidak terlalu banyak memolesnya bagi Inzaghi. Ya. Lebih gampang ya? Iya lebih mudah mungkin ya. Tapi bagi pelatih Juventus Allegri itu dia sudah pernah menangani terus pindah ke AC Milan kalau nggak salah, terus pindah kemana lagi, dia sekarang di Juventus lagi. Ini ada tuntutan yang berbeda. Dia secara pressure lebih kuat. Juventus bagaimanapun harus bangkit, walaupun kemarin-kemarin Juventus sudah mulai secara pertandingan itu sudah membaik ya. Tetapi bebannya masih berat ya. Karena memang walaupun di situ ditambahi amunisi Manuel Locatelli dari AC Milan, Juventus masih belum menemukan performa terbaiknya ya melawan beberapa tim. Walaupun di Liga Champions justru Juventus masih dibilang tim terbaik, tapi di Liga Italia dia di posisi yang sangat tidak mengenakan. Juventus itu minimal di posisi 2, 3 besar lah ya. 3 besar lah. Nah, Liga Champions. Tapi ini kali ini dia bergeser ya. Jauh. Malah justru AS Roma, Lazio yang justru nangkring di posisi kuat itu. Nah, salah satu problemnya menurut saya Juventus di bagian belakang tidak banyak melakukan permajaan pemain ya. Juan Cuadrado misalnya, kalau menurut saya permainannya ya masih gitu-gitu aja, walaupun secara fisik dia kuat, ya sudah selayaknya dia harus punya pelapis ya. Kemudian Bonucci ya, padahal di Juventus ada pemain Belanda Matis de Ligt ya, Alexandru ya. Cukup kuat sebenarnya. Kemudian di tengah ada Ramsey, Bernardeschi, kemudian di depan Morata, Chiesa ya, harusnya Juventus tetap menjadi satu yang baik lah. Dan kemarin Musakin mulai ditampilkan ya. Dan Kane memang cukup baik. Memang kehadiran Kane itu kalau saya lihatnya seperti Ansu Fati lah di Barca. Iya, betul. Ya, mirip-mirip begitu. Kalau bukan karena kulitnya gelap, tapi karena saya lihat permainannya itu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi kalau dulu kita melihat Barca, perbedaannya hanya di Messi. Ya. Yang lain saya anggap skillnya kualitas sama, setara, walaupun punya kelebihan-kelebihan tapi Messi adalah pembeda. Kelebihan-kelebihan itulah yang menjadikan Barcelona kuat. Nah di Juventus mungkin ini Bung Diram ya yang menjadi pembeda. Musakin ini harusnya bisa diberikan porsi yang lebih untuk apalagi menghadapi Inter ya. Walaupun ada Chiesa lah. Coba sekali-sekali, karena kadang Morata ini mengalami kebuntuan ya. Morata masih angin-anginan, belum dia performa mereka justru kalah dengan misalnya dengan Lautaro Martinez misalnya di Inter gitu. Nah itu yang menarik nanti adalah bagaimana gelandang-gelandang timnas Italia ini akan saling berhadapan. Misalnya Nicola Barella, kemudian di tengah ada Manuel Locatelli ya, yang nanti akan
menjadi pertarungan di lini tengah yang menarik gitu ya. Antar mantan juara. Karena sekarang justru Inter masih konsisten ya di posisi tiga besar ya. Dan Juventus justru malah terpuruk walaupun ini sekarang posisinya sudah mulai membaik. Nah, tapi tekanan beratnya itu yang menjadikan Allegri agak pening lah, ya. Bisa dibilang banyak PR yang diusung Allegri musim ini, Bung Diram ya. Iya, karena untuk menyatukan antar bintang itu tidak mudah. Nah, mungkin menjadi ketakutan juga, Bung Diram, buat Allegri. Kenapa dia tidak mau atau masih mempercayakan lebih ke senior ya, Bonucci, Salini. Kalau di pertahanan mungkin 1-2 enggak apa-apa lah. Cuman Cuadrado ini harus punya pelapis dia, yang suatu saat misalnya cedera. Nah, kalau masih mengandalkan Cuadrado terus, susah ya, repot nanti ke depannya. Baik, itu kurang lebihnya untuk big match di Serie A Italia. Tapi yang jelas Inter di atas angin ini. Baik, jadi ada kemungkinan Bung Diram lebih memegang Inter Milan ya, untuk big match ini ya. Baik, masih ada satu big match juga, Bung Diram, di Liga Inggris. Nanti kita akan bahas kembali antara Manchester United yang akan menjamu Liverpool. Pastikan Anda masih bersama kami di Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Kembali lagi untuk Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Di sore hari ini masih ada beberapa menit ke depan. Jadi untuk Anda bisa bergabung melalui 424474 maupun SMS dan WA di 0855 4200912. Kita masih ada satu laga big match lagi, Bung Dirham, untuk bisa kita bahas di pekan kali ini. Kita kembali ke Premier League Liga Inggris, di mana untuk pekan ini Manchester United akan menjamu Liverpool. Kalau kita tarik ke belakang musim kemarin ini, meskipun bermain di kandang sendiri, Ole Gunnar Solskjaer kalah 2-4, Bung Dirham, di musim kemarin dengan Liverpool. Apakah hal ini bakal terjadi lagi, Bung? Ini Solskjaer cukup penasaran ya, bagaimana bisa menaklukkan Liverpool. Karena apa? Dari pandangan saya bahwa kurang seperti apa ya, maksudnya penambahan amunisi oleh Manchester United musim ini, dengan salah satunya dengan Ronaldo, terus musim lalu ada Bruno Fernandes, belum menampakkan gaungnya. Artinya MU dengan pemain-pemain hebat itu, ada Cavani, ada Pogba, Marcus Rashford ya, Sancho ditambah lagi Sancho, tambahan lagi Sancho, dan Sancho. Itu belum, dengan pemain-pemain sekelas itu belum menampakkan sebagai tim yang kuat karena mereka di Champions Liga itu dia masih belum aman posisinya ya. Kemudian di awal memang kelihatannya MU bakal melesat, tetapi seiring perjalanan waktu ketika bertemu tim-tim kuat, MU belum bisa teruji belum teruji. Nah, ini satu-satunya jalan bagaimana ketika manajemen MU sudah mempercayai Solskjaer untuk bisa menjadikan MU sebaik pada masanya Solskjaer jadi pemain. Itu merupakan sebuah beban yang cukup berat. Justru MU seperti apa ya, mencari-cari pola dulu lah kalau orang main bola itu. Jadi belum nyetel ya, Bung, nyetel seperti Liverpool. Liverpool udah jelas gitu. Dia di kandang lawan pun dia adalah tim yang kuat, tim yang disegani. Walaupun pemain-pemainnya sebenarnya kalau dilihat pembeliannya nggak terlalu mahal-mahal amat bila dibandingkan misalnya dengan MU ya. Tapi kita lihat Liverpool lebih efektif, lebih kuat
secara lini per lini. Nah, kelihatannya begitu. Liverpool, MU kemarin di Liga Champions cukup mengkhawatirkan ya, melawan Villarreal. Nah, itu Ronaldo tampak seperti emosional banget, karena memang beberapa kali tidak bisa memasukkan, dan kembali kendalanya juga di lini pertahanan. MU juga belum ada Luke Shaw, macam-macam yang ada di situ, pemain-pemain yang saya kira pembelian untuk pemain belakang itu prospek ya, artinya ada beberapa pemain muda yang diharapkan nanti semakin matang, semakin kuat, membuat pertahanan MU semakin kuat. Tapi nyatanya memang menghadapi Liverpool, tim yang secara materi pemain dan kualitas timnya sudah teruji, mereka juara champion, biar sampai klub juara antar klub dunia, itu beban berat juga buat Solskjaer, bagaimana menakluk, karena memang Solskjaer penasaran banget ya, belum bisa menang melawan MU. Nah, ini strategi apa yang bisa membuat nanti misalnya memang duelnya kalah. Mungkin kita bila membandingkan antara waktu Chelsea melawan Manchester City itu betul-betul sepak bola kelas dunia, kelas dewa. Betul. Kata salah satu pengamat, sepak bola kelas dewa. Nah, permainannya sudah setingkat dewa. Nah, ini akankah seperti itu atau justru Liverpool yang bisa membulan-bulanani dengan entengnya MU, gitu ya. Ya, ini yang masih menjadi penasaran kita, karena MU belum menampakkan sebagai tim yang besar betul-betul kuat seperti pada zamannya dipegang oleh Ferguson ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kelas nanti itu ya, Bung Didan. Iya, masih jauh itu ya. masih menjadi problem. Bisa dibilang untuk laga big match kali ini, MU versus Liverpool ini menjadi ujian pertama bagi Ole Gunnar Solskjaer, Bung Didan, karena di laga-laga sebelumnya MU hanya dipertemukan dengan tim-tim yang kelasnya masih di bawah MU. Ini menjadi ujian pertama ya di Premier League, ketemu dengan Liverpool, tapi kemungkinan juga masih sulit begitu, Bung Didan ya. Baik, dan nanti kita akan bahas kembali termasuk juga liga lain, dan termasuk juga untuk atensi dari Anda yang sudah masuk di SMS maupun WA, dan pastikan juga masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi di program Siul untuk sore hari ini, kawan. Dan setelah tadi kita bahas 3 laga big match di Serie A Italia, kemudian juga Premier League Inggris dan La Liga Spanyol, kita akan masuk ke Liga Domestik, Bung Dirham, Liga 1. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung, ada Aldo di Pesindon. Sore Bung Dirham dan Bung Ozi, belakangan ini kita disuguhkan keputusan wasit Liga 1 yang kontroversi. Menurut Bung Dirham dan Bung Ozi, gimana ini? Apa harus disekolahkan dulu ke Eropa, wasit Liga 1 ini? Atau ex-wasit terbaik dunia dari Italia, Carolina, ini harus diundang ke Indonesia dulu, kasih ilmu buat wasit lokal. Dan kemudian berikutnya ini berkaitan dengan VAR. Soal teknologi kita tertinggal dengan Liga Malaysia. Liga Malaysia ternyata sudah pakai VAR, Bung Dirham. Bukan hanya Malaysia, Vietnam, Thailand sudah pakai dari 2019. Dari 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu udah pakai itu. Nah, kita kalau belum pakai berarti kita tertinggal gitu. Padahal liga kita paling rame daripada liga 2-3 negara itu. Sehingga dengan adanya VAR, kualitas perwasitan itu lebih terbantu gitu kan. Menjadi hal-hal yang kontroversi kemarin seperti Persebaya melawan Persela Lamongan yang golnya aneh, tidak terus ada tidak handsball tapi dianggap handsball di kotak penalti. Dengan adanya VAR, bantuan teknologi mengurangi, menurut saya sebenarnya adanya mafia wasit. Ya, karena apa? Itu jelas VAR ada. Kalau wasit tidak mau
kompromi dengan tim VAR-nya, berarti ada apa dengan wasit itu gitu kan. Itu justru adanya VAR itu mengurangi kecurangan-kecurangan. Karena saya lihat gini, beberapa waktu lalu Polri giat menangkapi pelaku-pelaku mafia wasit ya. Tapi dalam beberapa hari ketika kompetisi sudah mulai, itu seperti melempem gitu kan. Ada apa gitu kan. Maksudnya sudah sampai sejauh mana. Kemudian kaitannya dengan persoalan-persoalan itu, bagaimana peran komisi disiplin? Jangan main sidang-sidang terus gitu kan. Tapi kita ini semua masyarakat sepak bola Indonesia itu butuh action, keputusannya apa gitu kan. Terhadap wasit itu keputusannya apa gitu kan. Kita bisa untuk saat ini misalnya SDM wasitnya. Kalau saya lihat SDM wasitnya sudah banyak yang berlisensi AFC ya bahkan. Tapi persoalannya adalah manusianya, bukan hanya sekedar lisensi. Kembali ke SDM-nya ya. SDM bagaimana supaya mereka bukan hanya sebagai, ada pengamat sepak bola menyatakan jangan hanya sebagai pesuruh, tetapi tunjukkan independensi kinerjanya. Karena apa? Wasit itu kunci. Kalau wasit sudah bobrok, maka kompetisinya pasti bobrok. Dengan bobroknya kompetisi, sulit akan melahirkan sulit melahirkan tim nasional yang baik gitu. Sehebat apapun pelatihnya, kalau kompetisinya masih seperti itu, sulit rasanya untuk, apalagi kalau saya lihat terlalu banyak ya pemain asing yang di sini tiba-tiba langsung jadi bintang, jadi WNA. Wah, kok gampang sekali. Naturalisasi. Iya, terlalu mudah kita memberikan naturalisasi, sementara secara nasionalisme kita masih meragukan lah. Itu gambaran kompetisi. Jadi walaupun tim nasional ini di bawah Sintayong sedang dalam tren positif ya, dengan kondisi seperti itu kita prihatin dengan adanya malah justru saya lihat di Liga 2 malah justru sebaliknya ya, malah bagus ya. Artinya persaingan itu sudah kemudian di Liga 2, sementara malah belum ada persoalan seperti di Liga 1, malah Liga 1-nya yang masih bermasalah gitu. Bisa dibilang Liga 2 ini kelasnya lebih tinggi. Bukan ya, masalah tinggi, integritasnya lah. Kita bicara integritas, bukan hanya kelas gitu. Integritas seorang wasit yang saat ini sedang disorot oleh sejumlah pengamat, seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, yang kita melihat sudah dalam taraf kritis ya. Kalau memang ya banyak persoalan, misalnya ada indikasi-indikasi yang itu, karena memang sulit sekali membuktikan mafia sepak bola, apalagi sekarang dengan online kita tambah sulit juga melacaknya. Ya itu jangan sampai ini kondisi persepak bolaan ini kompetisinya semakin buruk, karena ini sudah mulai membaik. Apalagi saya lihat tren positif ya, PSIS Semarang sudah pada posisi di puncak klasmen, di luar dugaan. Sementara tim-tim yang begitu luar biasa menghamburkan belanja pemain ya, tapi masih dalam posisi yang ada di bawahnya. Ini menarik sekali. PSIS juga sempat ganti pelatih juga beberapa bulan lalu. Tapi ini menarik karena dia sekarang pada posisi yang baik. Nah, itu kembali menyoroti SDM ya terus SDM bukan soal SDM,
perbaikan misalnya kita disekolahkan ke Eropa, kembali lagi integritas manusianya sebagai pelaksana gitu kan. Dari pengawas pertandingan, terus wasit, komisi disiplin, pengurus PSSI-nya bagaimana, exco PSSI-nya seperti apa, ataupun komdisnya menghadapi persoalan perwasitan seperti apa, keputusannya harus tegas dan jelas gitu. Karena ini menyangkut masa depan persepak bolaan kita. Jangan sampai ini kita sampai disorot ke dunia internasional. Persoalan perwasitan ini memalukan sekali, karena sekarang lebih mudah menyoroti sepak bola dimanapun karena seluruh pertandingan sudah masuk ke YouTube yang dapat dipantau. Nah itu yang dengan gampang kita ya harus mereka banyak belajar dan terus introspeksi sejauh mana kekurangan-kekurangan dari sepak bola kita, terus kita berusaha untuk ya memang integritas. Persoalannya adalah integritas dari seluruh punggawa pertandingan ya, baik dari pemain, wasit ya, segala macam penonton. Kemarin juga disoroti tentang brutalnya permainan di Liga 1 ya. Ini kemarin, sekarang perwasitan ya. Ini sepertinya tidak kunjung. Kita menunggu aksi lah, seperti apa pengurus PSSI yang sekarang. Ke depan mungkin masih ada hal-hal yang seperti itu nggak Bung Dirham di musim-musim berikutnya? Sulit, kalau dalam kondisi seperti ini ya bisa saja dengan kondisi sepak bola kita yang seperti ini. Tinggal kalau komdisnya kuat, saya yakin itu hilang. Komdisnya berani melakukan keputusan wis tanpa pandang bulu, ya sudah. Yang diskor ya diskors, yang wasitnya tidak baik ya sudah di bench, nggak bisa memimpin pertandingan, ganti SDM baru gitu. Misalnya begitu, ada ketegasan. Itu ada kemungkinan bisa bersih begitu Bung Dirham. Jadi bisa dikatakan Bung Dirham setuju ya kalau VAR diterapkan di Liga 1. Sangat setuju. Sangat setuju. Nah, sebenarnya dari VAR sendiri ini wewenang dari PSSI atau dari PT Liga Indonesianya sendiri, Bung? Kalau untuk otomatis VAR dari otoritas liga. Dari liganya ya. Penyelenggara pertandingan itu karena kemarin kelihatannya belum ada persetujuan ya. Sebenarnya kalau secara teknologi kita mampu kok. Iya kan? Baik. Nah, kembali lagi nih Bung Dirham dari Aldo mengenai PSSI. PSSI, terutama buat ketua umum PSSI-nya, kalau bisa jangan rangkap jabatan dong, biar fokus. Contoh kecilnya Liga molor ya karena pandemi. Tapi kalau pilkada, saat pandemi sepertinya nggak ada pandemi nih. Nah, seperti halnya juga untuk ini Bung Dirham ya, Liga 3 yang seharusnya dijadwalkan tanggal 24 besok, harus diundur juga ke 31. Nah, itulah salah satu sulitnya mengatur jadwal pertandingan. Tiba-tiba satu klub yang tidak jelas masuk ke divisi 2 itu sudah menurut saya repot. Ini keteledoran dari siapa kalau menurut Bung Dirham? Ya, menurut saya pengurus PSSI dong. Dari PSSI-nya ya. Baik. Yang terakhir Bung Dirham sebelum kita tutup untuk acara sore hari ini, mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Ya, kita harus berkaca kepada dulu kita pengen jadi sepak bola profesional yang seperti apa, kita belum bisa kok. Walaupun mengarah secara manajemen misalnya mendapatkan sponsor, mendapatkan pendapatan untuk klubnya sudah semakin baik. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka, kalau kita berkaca kepada Jepang ya sangat jauh gitu kan. Jepang dulu mengirim ratusan anak-anak muda yang nantinya sekarang ini memegang tahun 90-an itu waktu itu ke Jerman, ke Prancis, disebar ke Eropa, Italia, ke Inggris, semuanya belajar mengelola kompetisi. Nah, anak-anak muda sekarang itu yang dulu dikirim itu sekarang yang menangani cilik. Nah, itu contoh Jepang saja mau belajar gitu, apalagi kita gitu. Nah, kita ini kadang banyak SDM yang tapi kembali lagi integritas kita dipertanyakan. Ganti pengurusan, ganti program, ganti ketua, ganti program lagi. Lah sudah seperti itu. Tidak ada kesinambungan saya lihat. Pembinaan pun
juga sebenarnya sudah mulai membaik ya. Database pemain juga sudah baik, data pemain junior. Tetapi bagaimana melecut pemain-pemain junior itu segera bisa tampil baik di senior itu menjadi satu persoalan. Nah ini kita berharap dari dulu persoalan perwasitan ini bisa segera dituntaskan lah. Memang sulit sekali. Ya, memang butuh tokoh yang sangat jujur, berani, disiplin dan tegas gitu. Saya kira itu satu kuncinya itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dirham untuk kehadiran sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan. Berakhir pula kan untuk kebersamaan kita di program Siul edisi 23 Oktober 2021. Saya Ozi pamit undur. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. This one drops in and forget it. It's ecstasy. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.